Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng seping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, memang untuk hasil akhir di malam hari ini atau hasil akhir BRI Super League di Persib Day antara Persijap Jepara menghadapi Persib Bandung harus berakhir dengan 0 poin gitu ya, karena kita kalah dari Persijap 2-1. Namun ada juga beberapa catatan yang mungkin ini menjadi kritik positif untuk Bojan Hodak. Namun ingat ya teman-teman, kritik dan cacian itu dua hal yang berbeda. Jadi kita hanya menyampaikan sedikit kritik saja di lini bek kanan teman-teman. Jadi bek kanan Bojan malam hari ini agak kurang maksimal. Kita tidak menyebutkan nama, namun ada ya teman-teman juga bisa melihat gitu ya, di situ ada yang kekurangan ketika offset trade atau memang ketika filosofi bermain gaya garis pertahanan tinggi itu agak sedikit keteteran di situ. Makanya ya beberapa kali ya sempat dimanfaatkan dan ya akhirnya juga sempat menjadi gol di detik-detik terakhir gitu teman-teman. Tapi ya sudahlah, ini sedikit kritikan yang positif buat Bojan Hodak. Mungkin kalau ada pemain baru nantinya bisa dijadikan opsi juga gitu ya di sektor sebelah kanan teman-teman. Nah ini memang akhir-akhir ini ada beberapa isu pemain asing Persib yang memang sedang dirumorskan gitu ya, itu posisinya sebagai back teman-teman. Apakah memang back kanan atau memang bagaimana, atau memang bukan posisinya back? Ya ini juga masih menjadi tanda tanya. Namun kita gitu ya kemarin memang sudah yakin, sering kita bahas juga bahwa kami gitu ya tim redaksi yakin Bojan akan mendatangkan pemain baru. Dan setelah melihat hasil pertandingan malam hari ini, kita tambah yakin Bojan Hodak di bursa transfer putaran pertama ini sebelum ditutup gitu ya, sepertinya akan mendatangkan pemain baru lagi teman-teman. Apalagi ini mah apa ya, bocoran internal di channel kita saja teman-teman. Bojan mengatakan kepada beberapa pihak gitu ya, bahwa untuk lini penyerangan Persib Bandung ini chemistry-nya belum oke katanya untuk untuk ya penyerang lah. Ini khususnya untuk penyerang teman-teman. Lini penyerangan Persib Bandung belum mempunyai chemistry yang kuat, jadi satu dengan yang lainnya belum mengerti harus bagaimana gitu ya. Jadi ya Bojan menekankan bahwa saya tidak peduli bagaimana cara kalian mencetak gol, tapi ya kalian pikirkanlah bagaimana cara mencetak gol karena kalian seorang striker, kata Bojan gitu teman-teman. Jadi di sini yang masih minus adalah lini penyerangan khususnya striker teman-teman. Jadi Bojan menekankan di situ lini penyerangan Persib Bandung sampai dengan malam hari ini begitu, itu masih belum ketemu chemistry-nya. Nah siapa yang dimaksud itu juga kita tidak menyebutkan nama, tapi kita sebutkan apa yang memang Bojan Hodak khawatirkan gitu ya. Dan juga kenapa teman-teman, untuk beberapa pemain Persib memang untuk pemain asing ya, khususnya Bojan Hodak sudah mewanti-wanti memang pemain asing Persib Bandung ini semuanya baru, tapi ada yang cepat adaptasinya, ada yang sedikit lambat ya. Kalau kemarin ngaku sendiri tuh Patricio Matrikadi mengatakan bahwa saya berkendala dengan suasana iklim tropis yang ada di Indonesia, itu sudah diakui. Namun ya tidak separah pemain asing yang lainnya. Ada pemain asing yang mungkin salah satunya striker juga gitu ya, yang mana masih belum bisa beradaptasi walaupun sudah pernah bermain di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, tapi ya
masih harus menyesuaikan dengan sepak bola Indonesia. Bahkan ya di sini juga Matikadi pernah mengatakan bahwa ya permainan Indonesia atau pemain-pemain di Liga Indonesia ini memang sering memainkan bola di atas ya di atas back atau di belakang back gitu ya. Jadi bola lambung cepat gitu. Nah, makanya inilah yang memang harus terus diadaptasi oleh lini pertahanan. Tapi Bojan Hodak ya memuji lah kalau untuk lini pertahanan, lini gelandang juga cukup puas. Lalu lini penyerangan ini yang masih katanya kurang oke. Jadi chemistry antara penyerang ini masih belum ketemu, kata Bojan Hodak gitu ya. Jadi inilah sedikit clue-nya buat teman-teman. Makanya kalaupun ada pemain baru sepertinya mah ya posisi itu teman-teman ya, posisi depan lah gitu ya, posisi penyerangan. Nah, ini yang kita tunggu saja bagaimana hasilnya nanti. Untuk ACL 2 masih ada waktu kurang lebih ya 3 mingguan gitu ya, dan juga ya 1 bulan kurang lah. Tapi kalau untuk penutupan, Bojan harus kejar tayang karena tanggal 30 Agustus akhir bulan ini ya mau tidak mau akan segera ditutup. Jadi harus segera didaftarkan. Nah, habis ini kayaknya mah langsung telepon Kang Adit nih, oke, deal gitu ya, sepertinya begitu. Nah, ini kita sedikit sajalah untuk malam hari ini ya bahas mengenai ya laga tadi malam atau laga barusan yang baru selesai. Jadi ya beberapa catatan dari kami adalah ada di sektor ya sisi kanan gitu ya, di bek kanan lah kita simpulkan secara spesifiknya, ada di bek kanan juga. Lalu tadi juga Beckham cedera dan memang ya ada sedikit permainan pola yang dirubah oleh Bojan Hodak. Dan Bojan Hodak pun sebetulnya kalau ingin mengambil resiko seharusnya memasukkan ya beberapa pemain yang memang berani nusuk lah gitu ya, jangan nu eta-eta wae. Tapi ya sudah, mungkin ya begitu taktiknya teman-teman. Dan harusnya kalau ada Dewa diajak mungkin ya agak sedikit berubah, tapi ya karena masih dikasih cuti setelah menikah gitu, jadi ya dikasih libur dulu lah. Mudah-mudahan nanti menghadapi PSIM Jogja bisa lebih berkembang lagi dan fokus gitu ya. Namun Bojan sudah mengingatkan di hari sebelumnya kemarin tepatnya bahwa Persijap mempunyai penyerang yang bagus, bahkan ya pemain Persijap ini kan sedikit yang dirombak gitu ya, sehingga ya Bojan tahu gitu ya beberapa pemain yang harus diwaspadai. Akhirnya memang tadi lepas gitu karena ya itu tadi gitu ya, mungkin sedikit kesalahan skema di lini belakang teman-teman, di lini back lah untuk pemain yang dimasukkannya. Nah, ini untuk yang kedua, masalah lapangan. Dari kemarin sebetulnya beberapa pemain Persib itu ada yang memuji, ada juga yang mengeluhkan. Kalau yang memuji tentu untuk stadion dari Persijap Jepara ini lebih bagus dari GBLA katanya teman-teman gitu ya, untuk lapangannya secara keseluruhan. Namun ada segi negatifnya juga, jadi ya sama saja bolanya masih garinjul gitu ya. Untuk di kontur tanahnya memang agak masih garinjul, jadi tidak bisa terlalu rapih jika ingin bermain cepat. Makanya mungkin di sini Bojan Hodak memainkan pertandingan atau memainkan bola yang tidak kayak bola-bola pendek, tapi tetap memainkan dengan bola-bola cepat. Ya itulah hasilnya. Ya bisa kita lihat gitu ya, mungkin ada sedikit skema yang tidak berjalan. Itu saja mungkin teman-teman update yang bisa saya sampaikan di hari ini. Tapi yang jelas insya Allah lah Persib Bandung akan menambah pemain asing baru teman-teman sebelum bursa transfer musim ini ditutup gitu ya, atau awal musim ini ditutup itu. Dan mudah-mudahan menambah informasi juga buat teman-teman boboto di malam hari ini. Tos baiklah hasil nama ya masing LHG nu penting makan, besok juga masih banyak yang kerja, yang sekolah. Jangan gundah gulana tong hariwang gitu ya, tetap menjalankan tugasnya masing-masing. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.